Makanya katanya Einstein, aku hanyalah seorang seniman yang dengan bebas menggambar imajinasiku. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Kalau pengetahuan itu terbatas, sementara imajinasi mengelilingi dunia, tidak ada batasnya. Bismillah, kita mulai lagi ngaji filsafat kita. Setelah minggu lalu kita libur satu sesi. Kita mulai bulan November ini dengan tema tokoh-tokoh yang jenius. Ya, pokoknya rasanya jenius karena terkenal sekali kejeniusannya. Jenius itu apa ya? Dari ada yang bilang itu serapan dari kata dasar jin. Jin yang banyak jadi terus jenius. Ya, karena istilah jenius itu kalau dalam bahasa Latin memang merujuk pada roh penjaga. Jadi kita kan nganggapnya kayak nek Islam itu ada orang yang menyebut pakai istilah jin korin. Roh penjaga ini dalam bahasa Latinnya namanya genius. Saya tidak tahu apa kata ini yang diserap sehingga orang yang sangat pinter itu terus kita sebut genius. Berarti dia sebenarnya perlu diruqyah itu. Banyak jinnya. Tapi dalam bahasa sehari-hari istilah jenius kita pakai pada orang pertama, biasanya orang yang IQ-nya tinggi, biasanya di atas 140, biasanya begitu. Tapi yang lebih populer istilah jenius itu dipakai pada orang yang sangat kreatif, yang mampu mencari solusi yang tidak terduga-duga. Orang lain sudah buntu, dia masih bisa punya banyak solusi, punya banyak tawaran yang di luar normal. Itu terus kita menyebutnya seorang yang jenius. Salah satu yang terkenal jenius itu beliau, makanya saya angkat duluan. Jadi Albert Einstein. Tidak ada yang berani bantah kalau Einstein itu orang jenius. Ada buku yang saya lupa membahas tentang Einstein. Di situ penulisnya bilang bahwa saya suka membahas atau kalau ngomong sesuatu terus mengutip Einstein. Kenapa? Pasti tidak ada orang yang berani bantah. Karena ini Einstein loh, kan gitu. Jadi namanya saja sudah jadi jaminan bahwa gagasan yang diangkat brilian. Pemenang hadiah Nobel fisika, apalagi prestasi-prestasinya. Pokoknya penghargaan-penghargaannya banyak. Kelahiran abad 19, 1879, nanti meninggalnya 1955. Sebenarnya Einstein ini yang luar biasa karena masa kecilnya beliau ini dikenal agak autis. Jadi ngomongnya lambat. Cuma ya mungkin kadang-kadang anak autis dengan punya keistimewaan. Einstein itu kalau belajar kata-kata dulu, ceritanya waktu kecil itu diulang-ulang sampai dia yakin pengucapannya benar. Jadi belajarnya lambat tapi otaknya jenius. Ngomongnya telat tapi pikirannya luar biasa. Itu Einstein. Tapi ya lama-lama ketika dia dewasa sudah hambatan-hambatan itu sudah tidak ada. Sudah jadi tokoh besar. Keturunan Yahudi tapi anti-Zionisme. Einstein ini nanti di usia-usia tua pernah ditawari jadi presiden Israel. Tapi tidak mau, ditolak karena dia tidak suka dengan model perang. Nanti dia dikenal orang yang punya madhab
pasifisme. Pasifisme itu ya sukanya damai, tidak suka perang. Makanya dia tidak mau jadi presiden, apalagi presiden Israel. Di sini mesti perang. Jadi dia Yahudi tapi anti Zionis. Oke. Saya tidak tahu kalian begitu tahu dia Yahudi masih mau ngaji ini tidak? Oke ya. Yang jelas kontribusi paling besar dari seorang Einstein ada di ranah fisika. Beliau punya relativitas umum, relativitas khusus, macam-macam. Cuma malam ini kita tidak ngaji fisika, jadi kita ngaji filsafat. Makanya sudutnya nanti beda ya. Nanti kamu minta ke takmir ya, selain ngaji filsafat, mbok ada ngaji fisika, mbok ada ngaji kimia. Lo keren lo itu nanti. Saya membayangkan dulu zaman jayanya peradaban Islam dengan ilmunya, ya masjid itu tempat kajian-kajian semacam itu. Kadang-kadang fisika, kadang matematika, kadang biologi kan gitu. Yo fikihnya ya tetap ada, tidak masalah. Tapi disiplin-disiplin yang lain juga mengikuti. Oke, kita langsung saja karena mulainya agak telat tadi. Kalau ini silakan dipelajari sendiri. Ini warisannya Einstein. Keluarganya, ilmunya, ini warisan keilmuannya ada. Nanti silakan dikopi kalau yang ingin mendalami Einstein. Apa saja teori-teori yang diwariskan, pandangan-pandangannya, dan lain sebagainya. Saya tidak jelaskan itu satu-satu, nanti kamu puyeng. Oke, termasuk tentang filsafat dan agama. Malam ini kita beri judul Wisdom of Albert Einstein. Kita kaji, kita cari hikmah dari pandangan-pandangan Einstein tentang kehidupan yang tidak fisika ya. Karena kalau saya malam-malam gini ngajari kalian fisika atau matematika, ya insya Allah kamu tidak akan nyambung. Jadi daripada kamu tidur, mending kita mengkaji hikmahnya. Kan sering saya bilang hikmah itu ada di mana-mana, termasuk dalam diri seorang Einstein. Buku-bukunya banyak, tidak cuma buku fisika. Kalau kalian googling nanti bisa download sak kapoke tulisan-tulisan, manuskrip-manuskrip, surat-surat dari seorang Einstein. Oke, kita mulai. Itu cara Einstein mendeskripsikan dirinya. I am by heritage a Jew, by citizenship a Swiss, and by make-up a human being, and only a human being without any special attachment to any state or national entity whatsoever. Aku itu, katanya Einstein, kalau dilihat dari keturunan Yahudi, kalau dari warga negara Swiss, kalau dilihat dari casingnya, make up itu kan luarnya, human being, aku ini manusia. Dan memang dia ingin an only human being. Pokoknya anggap saja aku ini ya manusia, without any special attachment, tanpa ada keterkaitan khusus dengan negara tertentu, dengan kota tertentu, dengan hal-hal tertentu, apapun itu. Jadi pertama-tama lihat saja aku sebagai seorang manusia. Jadi itu maunya Einstein begitu. Kayak tadi kan di depan kamu sudah semangat mau belajar Einstein, tiba-tiba saya bilang dia Yahudi loh ya. Kamu mungkin setengah mengkerut, wah Yahudi nih. Ya untung terus tak tambahi, tenang aja, dia anti Zionis. Lumayan. Oke, kita kan selalu begitu, menempeli orang dengan label-labelnya. Nah, Einstein inginnya pertama-tama lihat saja aku ini manusia. Manusia saja, tanpa ada kamu sambungkan dengan apapun, bahkan dengan kota atau negara. Karena Einstein ini pindah-pindah. Ada masa dia stateless, jadi tidak punya negara. Nanti dia di Swiss, terakhir ke Amerika karena kejam-kejamnya Nazi memburu orang-orang Yahudi. Jadi
Kita belajar Einstein, pertama-tama belajar jadi manusia. Apa sih manusia itu? Katanya Einstein, manusia adalah bagian dari keseluruhan yang kita sebut sebagai alam semesta. Satu bagian yang terbatas dalam ruang dan waktu. Jadi pertama-tama menurut Einstein, kita ini tidak di atas alam semesta, tapi bagian dari alam semesta. Ini statement ini menarik karena biasanya orang modern itu merasa dirinya lebih tinggi dari alam semesta. Tapi bagi Einstein, kita ini bagian dari alam semesta. Sering para filosof itu menggambarkan kalau alam ini semacam jarum jam, semacam satu mesin besar, ya kita manusia ini salah satu bagian dari mesin itu. Kalau ini gambarannya kayak mesin kan, kalau satu mesin tidak fungsi, yang lain juga tidak fungsi semua. Kalau satu skrupnya rusak, yang lain juga ikut kacau. Maka jangan dikira angkara murkanya manusia itu efeknya hanya pada manusia. Jadi pikiran jahatmu, pikiran jelekmu jangan dikira hanya mengimbas pada dirimu. Karena kita ini bagian dari mesin besar, alam semesta. Nah, terus gimana kalau manusia bagian dari alam semesta? Ia mengalami dirinya, pemikiran dan perasaannya sebagai sesuatu yang terpisah dari yang lain, sejenis delusi dalam kesadarannya. Jadi manusia itu sering tidak sadar kalau dia bagian dari alam semesta. Manusia selalu merasa dirinya berbeda. Jangankan manusia dengan alam, manusia dengan manusia yang lain juga menganggap dirinya berbeda. Kalau aku ini, kalau kamu itu. Kalau aku kelompok ini, kalau kamu kan kelompok itu. Kalau aku aliran ini, kamu kan aliran itu. Itu kalau pakai kalimatnya Einstein ini delusi kesadaran. Kita pakai banyak topeng, tapi kita tidak sadar bahwa kita pakai topeng-topeng. Kalau topengnya dicopot, kita itu sama. Aku dan kalian ini kan sebenarnya ya sama. Ya kebetulan saya duduk di depan. Duduk di depan ini topengnya. Kalau duduk di depannya dikurangi, ya kita sama. Kebetulan saya yang ngomong, kalian yang mendengarkan. Kalau ngomong dan mendengarkannya dikurangi, kita sama. Jadi hakikatnya kita sama, tapi manusia selalu cenderung membeda-bedakan. Kesadaran hidupnya berada dalam kesadaran perbedaan. Itu yang disebut delusi kesadaran. Delusi ini, katanya Einstein, merupakan sejenis penjara yang membatasi kita dalam keinginan-keinginan personal kita dan untuk berbuat baik kepada orang-orang terdekat kita. Kadang-kadang pembedaan-pembedaan ini menjadi penjara kita sendiri. Mau berbuat baik tidak jadi, mau nolong orang tidak jadi, mau kerjasama tidak jadi, mau senyum mungkin di cancel. Hari ini ramai kan ada kasus salah tuh. Nah, jadi ada penjara-penjara yang kita bikin sendiri, sehingga banyak hal baik yang mau kita jalankan itu tidak jadi. Sudah ketemu tatapan terus senyum, begitu di belakang, kamu kok senyum? Dia aliran sana loh. Oh, nggak jadi kalau gitu, cancel. Kita sering begitu. Mending tidak kenal sama sekali, kita masih nyaman berbuat baik. Begitu ngerti perbedaan, kita tidak nyaman sudah berbuat baik. Ini namanya penjara yang kita bikin sendiri. Delusi kesadaran kita. Berarti apa tugas manusia itu? Katanya Einstein, tugas kita harusnya kita membebaskan diri kita dari penjara ini dengan cara memperluas lingkaran kasih sayang sesama manusia, memeluk semua makhluk dan seluruh alam semesta dalam keindahannya. Kalau kita bisa
akrab dengan siapa saja dan apa saja, saling menyayangi, saling mengasihi, hidup ini indah. Hanya saja ternyata kesadaran kita, kesadaran delusi. Kita tertipu oleh pembedaan-pembedaan yang kita bikin sendiri. Nah, jadi pelajaran pertama dari seorang Einstein adalah ingatlah semua makhluk di alam semesta ini levelnya sama. Kita semua satu bagian. Pelajaran kedua masih tentang manusia. Einstein bilang, untuk jadi manusia yang baik, aku percaya standarisasi mobil, tapi aku tidak percaya standarisasi manusia. Maksudnya apa standarisasi manusia? Kita itu sering bikin rumus baku dalam hidup tentang mungkin kebenaran, mungkin kebaikan, mungkin keindahan yang berhubungan dengan manusia. Padahal manusia itu sifatnya historis, kontekstual. Kadang-kadang baik di sana tidak cocok kalau itu diterapkan di sini. Kadang-kadang bagus, benar di sini, kalau diterapkan di sana tidak nyambung. Padahal banyak orang inginnya menstandarkan apapun. Katanya Einstein, loh kalau mobil distandarkan tidak apa-apa. Tapi kalau manusia, jangan distandarkan. Kalau distandarkan tanpa ada pengecualian, jadinya tidak manusiawi. Absen minimal 75%. Itu kan standar. Ya. Loh, tetap harus ada bobolannya, harus ada pengecualiannya. Kalau kaku kayak gitu, lahirnya manusiawi. Bobolannya misalnya, ya kalau sakit tidak apa-apa, lebih 75. Kalau ada kepentingan darurat, izin ya tidak apa-apa. Itu namanya ada bobolannya. Standarnya tidak standar mati. Kalau standarnya mati, tidak manusiawi, kayak mobil. Nah, jadi kalau standarisasi mobil oke, tapi kalau standarisasi manusia janganlah. Justru manusia kalau distandarkan nanti tidak berkembang. Beri dia kebebasan biar kreatif, biar berkembang. Jadi pelajaran selanjutnya tentang manusia, hati-hati dengan standarisasi, dengan rumus-rumus yang kita bikin tentang manusia. Kalau orang baik, ini. Kalau orang tidak kayak gini, dia tidak baik. Itu namanya standarisasi. Bukan berarti keliru, tapi begitu distandarkan, jadinya tidak luas. Sementara hidup ini dinamis. Kayak kamu matok standar, Pak, pokoknya standar saya besok kalau nyari pasangan, rambutnya panjang, kulitnya mulus, putih, hidungnya mancung. Ini kan standar. Kalau kamu kaku kayak gini, mbok sampai jenggoten tidak ketemu. Jadi luwes lah bobolan, ada bobolannya dikit-dikit harusnya gitu loh. Pak, ada ini Pak yang suka sama saya, rambutnya panjang sih, tapi kulitnya kok tidak sesuai harapan ya. Ya wis tidak apa-apa lah, ada yang mau syukur. Itu namanya bobolan. Jangan kaku dengan standarmu. Pokoknya Pak, selama saya kuliah haram bagi saya pacaran misalnya. Loh, kamu nyetandar sendiri, nanti kamu sumpek sendiri loh dalam hidupmu. Kalau tiba-tiba jatuh cinta gimana? Akhirnya kuliahmu malah kacau balau. Kenapa? Karena kamu berjuang ngempet biar tidak jatuh cinta. Nah, jadi hati-hati dengan standar-standar yang kamu patok. Bukan berarti jangan bikin standar, tapi bikin standar yang tidak kaku, tidak kayak barang. Kalau kayak mobil sih gampang di standar, tapi kalau manusia ya jangan. Paling tidak ada jalan-jalan alternatif, jalan bobolannya. Karena situasi bisa macam-macam. Oke, itu pelajaran selanjutnya. Dari Einstein juga ada pelajaran tentang manusia, bahwa kebahagiaan kita, harkat dan martabat kita tidak cukup hanya dengan pengetahuan dan keterampilan. Itu pelajaran dari Einstein.
Jangan lupa bahwa pengetahuan dan keterampilan saja tidak akan membawa manusia ke dalam kehidupan bahagia dan bermartabat. Ini penjelasannya kalian pasti sudah ngerti bahwa kuncinya kebahagiaan, kuncinya kehormatan kita sebagai manusia tidak hanya terletak pada dimensi luar, dimensi materi, dimensi apa yang kita bisa atau apa yang kita tidak bisa. Banyak itu berhubungan dengan batin. Nanti di belakang banyak sekali penjelasannya. Tapi yang pertama-tama diingat ini. Jadi pengetahuan dan keterampilan saja, maksudnya ada kata-kata sajanya ya. Berarti hanya dengan itu masih belum untuk ketemu kebahagiaan dan harkat kemanusiaan. Banyak orang pinter yang justru menjatuhkan derajat kemanusiaannya sendiri. Banyak orang terampil yang hasilnya malah juga merusak. Kadang-kadang kita punya teman orang pinter, tiap hari malah kita sedih, sumpek karena dikritiki terus. Nah, kan tidak bisa bahagia. Atau kamu jadi orang pinter, mau apa-apa itu tidak gerak-gerak mikir, lama sekali gimana ya ini. Kalau gini ya, kadang-kadang malah susah, kamu punya banyak pertimbangan, tidak berani nekat, kadang-kadang. Jadi pengetahuan dan keterampilan saja belum, masih butuh banyak prasyarat yang lain. Oke, itu pelajaran jadi manusia selanjutnya. Selanjutnya, jadi manusia juga ingat-ingat ini, manusia akan memprihatinkan kalau terpenjara oleh rasa takut hukuman dan keinginan akan pahala setelah kematian. Jadi itu mungkin sedikit-sedikit nyindir kita. Jadi maksudnya apa? Fokusnya nanti. Ketika fokusnya nanti setelah mati, banyak orang terus tidak bijak, tidak pinter hidup sekarang. Kenapa tadi pagi ada bom bunuh diri yang dipikir setelah mati? Tidak bijaksana menyikapi hidup hari ini. Jadi takut hukuman nanti, ingin pahala nanti. Katanya Einstein, ini jadi sumber keprihatinannya. Orang tidak semangat untuk hidup di dunia dengan baik karena fokusnya nanti setelah dunia. Jadi memprihatinkan itu berarti mbok yo jangan begitu. Karena kesuksesan kita di hidup setelah mati itu sebenarnya tergantung dalam hidup kita sekarang. Tidak mungkin kita mengacaukan hidup kita sekarang terus beres hidup kita nanti. Tidak mungkin kita merusak, mengacaukan, jahat di kehidupan sekarang demi kebaikan di kehidupan nanti. Jadi kalau kita mengorbankan hidup kita sekarang untuk kehidupan nanti sesudah mati, katanya Einstein, memprihatinkan. Makanya kalau ada kayak tadi ada bom bunuh diri kan banyak orang bilang saya prihatin kan gitu. Berarti memang fenomenanya memprihatinkan. Janganlah mengorbankan, kalau bahasa agama kita akhirat, mengorbankan dunia demi akhirat atau sebaliknya akhirat demi dunia. Dua-duanya penting. Kita tidak mungkin sukses di akhirat kalau tidak sukses di dunia. Dan juga sebaliknya. Jadi jangan korbankan hidup kita sekarang. Manusia itu harus memperhatikan seperti apa dirinya sekarang dan tidak hanya galau oleh seperti apa seharusnya dirinya. Itu sama arahnya kayak yang pertama tadi. Jadi Einstein inginnya mbok kita itu menerima dengan situasi hidup kita sekarang dan ayo hidup sekarang sesuai kenyataannya. Sumbernya segala kesulitan dalam hidup kita adalah
ketika kita hidup dalam mimpi-mimpi ideal kita, tidak dalam kenyataan. Dan pasti ideal kita ada jarak dengan kenyataan. Itu yang membuat kita sering sedih. Maka hiduplah sekarang. Mungkin dulu kamu awal kuliah waktu daftar, pokoknya saya ingin kuliah ini lulus tepat waktu. Sekarang sampai semester 13 belum lulus-lulus. Itu kalau kamu hidup tetap dengan idealmu, kamu tidak bisa tidur. Tetap harus kamu terima bahwa iya, sekarang aku sudah semester 13, berarti targetnya harus paling tidak 14 lah, kan gitu. Kalau kamu masih mikir tidak tepat waktu, ya sudah, kamu tidak akan tenang hidupmu. Lawang sudah kelewatan. Jadi hiduplah seperti apa situasimu hari ini. Jangan hidup dalam ideal yang seharusnya yang itu tidak terjadi, karena akan terasa berat luar biasa untukmu. Kemudian kalau ini semangat dari Einstein, salah tidak apa-apa, gagal tidak apa-apa. Siapapun yang tidak pernah melakukan kesalahan tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Ini kayak iklan di TV itu kan, kalau tidak kotor ya tidak belajar. Nah, jadi beranilah untuk mencoba. Kalau kamu nyaman dengan duniamu hari ini, tidak berani macam-macam, ya sampai sebatas itu hidupmu, levelmu dan rankingmu. Kalau ingin naik kelas, berani mencoba. Nah, kasih tantangan untuk hidupmu sendiri. Tantang, bisa ndak kayak gini? Ayo dicoba. Tantang dirimu, cobalah. Kalau gagal, berarti alamat akan terjadi sesuatu yang baru nantinya. Gagal diulang lagi, gagal diulang lagi. Jadi pelajaran dari Einstein tentang manusia ditutup dengan ayo berani mencoba, salah ndak apa-apa, karena tidak akan lahir sesuatu yang baru kalau kita tidak berani mencoba. Kalau Einstein itu pasrah saja dengan situasi dirinya, yang dia sejak kecil punya beberapa kekurangan, tidak akan lahir seorang Einstein. Oke, nah sekarang kita lihat bekal apa untuk jadi seorang seperti Einstein, manusia yang mirip Einstein. Menurut Einstein sendiri, yang pertama-tama kita harus punya rasa ingin tahu, rasa penasaran. Penasaran itu penting. Katanya Einstein, yang penting adalah jangan berhenti bertanya. Rasa ingin tahu punya alasannya sendiri untuk selalu ada. Pertanyakan apapun. Aku tidak punya bakat khusus, aku hanya bisa ingin tahu. Jadi kata Einstein, keahlianmu apa, bakatmu apa? Kata Einstein, saya tidak punya bakat apa-apa, wong malah kekuranganku banyak. Bakatku cuma satu, keingintahuanku dalam, luas. Jadi mentalnya ilmuwan itu sebenarnya bekalnya kan rasa ingin tahu ini. Rasa ingin tahu itu apa-apa kamu herani, kamu tanyakan. Kamu lihat, tadi kok hujan cuma sebentar ya? Apa sekarang sudah musimnya penghujan ya? Ini telat apa memang sudah waktunya? Itu kan pertanyaan-pertanyaan banyak. Ngaji ini kok mau katanya jam 8, jam 8 lebih 10 belum mulai-mulai, ya ada apa toh ini? Yang salah siapa? Oh itu tanya, jangan diem aja. Jadi curiosity itu rasa ingin tahu. Di sekelilingmu ini tidak ada yang normal-normal saja, semuanya bisa ditanyakan. Masjid itu loh kok warnanya hijau ya? Di mana-mana sering saya lihat juga pakai warna hijau. Apa hijau itu simbolnya Islam? Siapa sih yang bilang hijau itu simbolnya Islam? Terus sejarah tentang warna hijau sebagai warna masjid itu kayak gimana? Kamu pernah tanya enggak? Bulan bintang kok terus jadi simbolnya Islam? Sejak kapan umat Islam pakai simbol bulan bintang itu dan seterusnya? Itu namanya curious. Tapi kan kita enggak, kita itu pokoknya jalan kayak biasanya, normal aja kok Pak. Semuanya ya juga normal-normal saja. Nah, model baju kalau kayak gini kan model gaya barat.
Kalau jubah kayak Timur Tengah. Kalau ya macam-macam. Itu kira-kira ada hubungannya dengan iklim, dengan geografi, dengan adat, tradisi, dengan kesepakatan masyarakat. Jawabannya bisa macam-macam. Ingin tahulah. Begitu kamu masuk dari luar ke masjid ini, setiap hal yang kamu lihat itu bisa ditanyakan. Kenapa kok kamu tidak tanya? Karena segalanya kamu anggap biasa saja. Berarti kamu tidak bakat jadi ilmuwan. Orang mau nulis skripsi, tesis, disertasi itu biasanya gelisahnya pertama apa? Nyari masalah. Saya kok nggak nemu-nemu masalah ya Pak? Loh, masalah jutaan di sekelilingmu loh, kok bingung nyari masalah? Oke, yo kalau nggak ada masalah, bikin masalah. Baru nanti kita teliti. Ilmuwan kan begitu, bikin masalah itu kan namanya bikin hipotesis. Kira-kira jangan-jangan ini, jangan-jangan itu bisa masalah. Katanya Einstein, ia yang tidak lagi bisa heran dan terpesona sebenarnya kayak orang mati, matanya tertutup. Oh, itu disindir oleh Einstein. Loh, kamu kan melek, bisa melihat banyak sekali masalah. Ngaji ini apalagi? Oh, masalahnya banyak ini. Ini katanya ngaji misalnya. Kok enggak ada Quran-Qurannya? Kan banyak yang tanya gitu. Ini katanya filsafat, malah bahas Einstein. Kok enggak bahas tokoh-tokoh filsafat? Oh, ini loh banyak yang bisa ditanyakan. Jadi tanyalah. Bukannya aku terlalu pintar, kata Einstein. Kamu kan nganggep aku sangat pintar, katanya Einstein. Enggak, tapi apa? Aku menggumuli pertanyaan-pertanyaan lebih lama. Jadi hidupku penuh dengan pertanyaan. Jadi Einstein itu kan sejak kecil terkenal autis. Jadi kalau lihat apa-apa ya direnungi sampai dalam. Kalau kita kan perhatiannya mudah teralihkan, ada apa-apa terus sehingga tidak fokus. Kalau Einstein punya kelebihan fokus apa-apa. Nah, mungkin tidak pindah sebelum tahu jawabannya. Oh, itu bakat ciri seorang ilmuwan. Dan katanya Einstein, jangan menjadi tua berapa lama pun kamu hidup. Maksudnya jangan jadi tua apa? Jangan pernah berhenti bersikap seperti anak-anak di hadapan misteri besar di mana kita dilahirkan. Maksudnya Einstein, rasa ingin tahu ini sebenarnya fitrah dimiliki oleh manusia sejak anak-anak. Anak-anak kita, adik-adikmu yang masih balita, yang baru bisa mikir, baru bisa ngomong, itu kan kecenderungannya cerewet. Apa saja kan ditanyakan. Ini apa? Itu apa? Kan selalu begitu. Itu kok begini? Terus usil, ingin dicoba. Itu anak kecil. Katanya Einstein, ini dipelihara harusnya sampai dewasa. Ya cuma mungkin terus lingkungannya yang membuat dia terdiam. Mungkin ibunya jengkel, terus alah cerewet, gak usah banyak tanya, gak penting. Terus lama-lama dia merasa bahwa bertanya-tanya, banyak omong itu jelek. Jadi katanya Einstein, Mbok kamu gak usah jadi, kalau untuk dunia ilmu jangan jadi tua, cerewetlah, tanyalah terus kayak anak kecil tadi. Kejarlah apapun yang kamu ingin tahu. Tidak usah malu-malu, tidak usah segan-segan, tidak usah males-males. Kamu ingin tahu apa, kejar saat itu juga. Anak kecil itu kan tidak pernah nanti aja nyari jawabannya, mesti ngejar saat itu juga. Nah, apapun pertanyaan yang muncul dalam dirimu, coba biasakan sekarang kejar jawabannya saat itu juga. Tadi saya ngomong misalnya, kenapa ya kok warna hijau ini jadi tren banyak masjid misalnya, selain warna putih. Kamu boleh kan pegang HP kan, kamu sekarang lebih gampang lagi mengejar jawaban itu, ada Google yang maha tahu. Oh, itu kamu tinggal nulis, butuh coba cek hijau dalam tradisi Islam, jangan-jangan ketemu. Ya mungkin adanya bahasa Inggris atau bahasa yang lain, ya coba kamu gali. Jangan nunggu besok. Kalau nunggu nanti apa besok biasanya kelewatan, tidak jalan lagi sudah. Kalau kamu punya keinginan apa yang baik, target apa yang baik, pertanyaan apa yang
penting, bermanfaat, segera cari, segera lakukan, segera kejar. Kalau tidak, mesti nanti ketumpuk hal lain dan itu terlewat. Nah, biasakan begitu. Meladeni curiosity ini, jiwa ingin tahu, jiwa ilmuwannya biar hidup terus. Oke. Nah, nikmati ini. Ilmuwan itu bisa menikmati ini, katanya Einstein. Tahun-tahun penuh tanya saat pencarian dalam kegelapan, dengan harapan yang dalam untuk menemukan jawaban. Silih berganti semangat dan kelelahan, lalu akhirnya muncullah cahaya. Hanya mereka yang mengalaminya yang dapat memahaminya. Bayangkan kamu saat kemarin nulis skripsi apa nulis tesis, itu kan tahun-tahun penuh pencarian dalam kegelapan, penuh harapan dan cepat lulus. Ada semangat, ada kelelahan, sampai akhirnya jadi fix, ketemu jawaban, muncul cahaya. Oh, itu pengalaman yang luar biasa. Dunia ilmu itu indahnya di sini, katanya Einstein. Dari gelap ketemu cahaya itu kan enak. Kayak kita di rumah listrik mati, tiba-tiba listrik nyala. Meskipun matinya sebentar, itu kan ada wow-nya sebentar, bahagianya. Alhamdulillah, sak kampung itu teriak semua. Begitu listrik nyala. Ibaratnya ini. Jadi kalau kamu sedang buntu, tidak punya jawaban, ada masalah, terus kamu kejar jawabannya, kamu cari buku, kamu tanya ke sana kemari, sampai ketemu jawabannya, itu kayak listrik habis mati terus nyala. Indah, menyenangkan. Jadi kejarlah momen ini dalam hidupmu untuk mencintai ilmu. Jadi nikmatnya ilmu itu antara lain ada di sini. Ketika kegelapanmu berubah jadi cahaya. Ketika yang kemarin kamu kejar-kejar dalam kebingungan, sekarang kamu paham dalam kelonggaran. Alhamdulillah, ngerti aku sekarang jawabannya. Itu nikmat. Maka Einstein menyarankan di kalimat yang terakhir itu, hanya mereka yang mengalami yang dapat memahami. Maka alamilah, kejarlah momen ini. Oke, jadi setelah jadi manusia yang baik, sekarang kejarlah ilmu lewat curiosity dan alamilah dunia keilmuan yang indah. Ini cara untuk hidup yang luar biasa seperti disarankan oleh Einstein. Oke. Terus, nah, alatnya apa? Alatnya untuk masuk ke dunia ilmu tadi yaitu intelijensi. Intelijensi itu perangkat intelektual yang ada dalam diri kita. Isinya diri kita itu intelijensi. Kalau sebagian besar kita merasa malu dengan baju compang-camping dan peralatan yang rusak, tentunya kita lebih malu kalau memiliki gagasan yang compang-camping dan filosofi hidup yang buruk. Kita pakai baju jelek aja kan malu, padahal baju ini cuma bungkus. Harusnya kita lebih malu lagi kalau isinya baju yang jelek. Karena logikanya isi lebih penting daripada bungkus, meskipun bungkus juga penting. Akan menyedihkan kalau bungkusnya lebih baik daripada daging yang dibungkus di dalamnya, katanya Einstein. Kalau kita bungkus daging, ini kan daging diri kita ini. Ada tulang, ada daging, ada darah. Bungkusnya yang compang-camping membuat kita malu. Harusnya isinya yang compang-camping lebih membuat kita malu. Isi yang compang-camping itu apa? Ide, gagasan, pikiran yang buruk. Harusnya lebih membuat kita malu. Kalau kita punya baju jelek, baju compang-camping, cepet-cepet kita jahit ulang atau kita buang, kita beli lagi yang bagus. Berarti kalau kita punya pikiran, punya gagasan yang compang-camping, ya cepet-cepet diganti dengan gagasan yang baik. Meskipun demikian, nasihatnya Einstein, tetap kita harus hati-hati
kita harus hati-hati untuk tidak menjadikan intelek kita sebagai Tuhan. Tentu saja ia punya kekuatan, namun tidak punya kepribadian. Ini lanjutannya. Kalau alat intelek kita sudah bagus, sekarang ada lagi yang lebih dalam yang harus lebih bagus. Apa? Kepribadian. Karena sekuat-kuatnya intelek, intelijensi, kalau kepribadiannya rusak, dia akan jadi alat untuk melahirkan kerusakan. Jadi orang yang menomorsatukan intelijensi, intelek, atau menomorsatukan ini kayak mempertuhankan. Orang yang mempertuhankan intelek, dia mengundang bahaya. Kenapa? Intelek itu kuat, tapi dia juga bungkus dari kepribadian. Kalau tidak hati-hati, nanti kalau kepribadiannya rusak, ayo, intelek tadi kamu pakai untuk merusak. Pengetahuanmu, ilmumu, akalmu akan jadi sarana untuk melahirkan kerusakan. Kenapa? Ya karena dia memang mungkin disetir oleh kepribadian. Makanya orang jahat kok pinter, itu lebih menyusahkan. Mending jahat yang tidak terlalu pinter lah, yang pakai jaket, pakai jin robek-robek, terus di jalan-jalan, itu lebih gampang. Tapi kalau jahat kok pinter, itu kita akan lebih sulit mengatasinya. Kenapa? Intelijensinya luar biasa, tapi kepribadiannya rusak. Maka tadi ya, yang fisik dibungkus oleh yang batin dibungkus oleh kepribadian. Kalau baju rusak, kita gelisah, harusnya intelijensi rusak, kita lebih gelisah. Apalagi kepribadian rusak, kita harusnya tambah gelisah. Dan ini jarang disadari oleh manusia. Manusia itu punya intelijensi lengkap, tapi jarang yang memanfaatkannya secara optimal. Makanya 2 kalimat terakhir itu sindirannya Einstein. Intelligent life on other planet, ini kan orang sering bahas UFO, makhluk cerdas di luar angkasa, di macam-macam, yang dikejar-kejar tidak ketemu-ketemu sampai hari ini. Kita nyari makhluk intelijen di luar bumi. Katanya Einstein, I'm not even sure there is on earth. Kok jauh-jauh nyari keluar angkasa, di bumi aja aku susah nyari makhluk intelijen itu. Manusia itu males mikir sudah. Hidup sakarepe dhewe, ngapain kita capek-capek ngejar UFO, ngejar makhluk luar angkasa yang cerdas, yang punya peradaban tinggi. Kita nyari di kalangan kita sendiri aja sudah langka. Jadi aku ragu-ragu. Yang kedua juga sindiran. Two things are infinite, the universe and human stupidity. And I'm not sure about the universe. Ada 2 hal yang tidak terbatas. Yang pertama alam semesta, dan yang kedua kebodohan manusia. Cuma aku ragu-ragu yang alam semesta ini. Jadi alam semesta mungkin ada batasnya, cuma aku tidak nyampe. Berarti tinggal 1 yang tidak terbatas. Apa? Bodohnya manusia. Jadi itu sindirannya Einstein. Jadi ada 2 hal yang tidak terbatas, alam semesta dan kebodohan. Kalau alam semesta bisa ya, bisa enggak. Tapi kalau kebodohan, wis mesti. Enggak ada batasnya. Kadang-kadang orangnya pinter itu kelakuannya bodohnya luar biasa. Jadi enggak jaminan loh. Ternyata kebodohan itu tidak sama dengan pengertian. Kita kan sering tahu dan tidak tahu, yang tidak tahu ini bodoh. Banyak kelakuan menunjukkan dia harusnya tidak tahu, tapi sebenarnya tahu. Banyak orang tahu kelakuannya kayak orang tidak tahu. Nah, itu kebodohan, stupidity. Jadi kita punya alat yang luar biasa, alat yang lengkap, kita gunakan secara optimal, disetir oleh kepribadian yang bagus. Jangan salah, karena manusia itu fasilitasnya luar biasa, tapi yang dilakukan menyedihkan. Itu selanjutnya. Jadi alatnya intelijensi. Dari situ kita akan dapat pengetahuan. Nah ini
lanjutannya tadi. Apa sih pengetahuan itu? Katanya Einstein, pengetahuan itu ya apa yang kita tahu. Cuma problemnya bukan apa yang kita tahu. Siapapun bisa tahu, namun kuncinya adalah paham. Jadi kalau sekedar tahu, anak kecil itu banyak tahu tentang banyak hal, tapi paham beda. Kalau tahu ya kamu baca, kamu hafalkan beres. Tapi paham hal yang berbeda. Teorinya Einstein tentang relativitas umum, relativitas khusus, macam-macam. Mungkin kamu bisa tahu, kamu begitu kamu baca, kamu tahu sudah. Tapi paham, wallahu a'lam. Buku filsafat yang tebal-tebal itu kamu kan suka gitu, terus kamu baca, tahu berarti kamu. Tapi kalau saya tanya paham enggak? Bisa enggak? Jadi kuncinya dipaham. Kalau ada yang tanya, tahu enggak kamu pikiran-pikirannya Heidegger? Tahu Pak, saya pernah baca. Paham? Enggak Pak. Nah, jadi problemnya paham. Sebenarnya kalau dilanjutkan, setelah paham ada satu level lagi, namanya kesadaran. Di atas kesadaran ada tindakan. Di atas tindakan ada tanggung jawab. Efeknya. Jadi kalau sudah tahu, lanjutkan biar paham. Kalau sudah paham, sadari. Kayak tadi, kenapa kok orang pintar kelakuannya kayak orang bodoh? Dia belum sadar. Sadari mana yang harus dilakukan, mana yang jangan dilakukan. Setelah kamu sadari, jalankan dalam tindakan. Kalau sudah kamu jalankan, ya siap nanggung resikonya, namanya tanggung jawab. Kalau perbuatan baik, kamu akan dapat hasil yang baik. Kalau perbuatan buruk, kamu akan dapat hasil yang buruk. Tanggung jawablah. Nah, jadi alurnya seperti itu. Nanti ini yang disebut ilmu yang manfaat. Jadi yang problem adalah pemahaman. Perhatikan yang kedua, pengetahuan yang benar. Apa sih pengetahuan yang benar? Hati-hati, apa yang benar tidak selalu populer, dan apa yang populer tidak selalu benar. Ini juga wanti-wantinya Einstein, khususnya untuk kita yang banyak ketipu oleh hoax. Jadi apa yang benar tidak selalu populer, dan apa yang populer tidak selalu benar. Kadang-kadang yang benar itu tersembunyi. Hanya sedikit orang yang tahu. Sementara yang aneh-aneh itu yang lebih populer. Sekarang kan kita selalu patokannya viral apa ndak viral. Begitu viral kita anggap benar. Nah, itu berlaku kaedahnya Einstein ini. Apa yang benar tidak selalu populer, apa yang populer tidak selalu benar. Apalagi hari ini banyak kubu punya buzzernya sendiri-sendiri. Karena logika kita kan logika viral, maka mereka memanfaatkan itu. Kita baru percaya kalau viral. Kalau tidak viral kita tidak percaya. Pakai dalilnya Einstein ini. Apa yang benar tidak selalu populer, apa yang populer tidak selalu benar. Ini untuk jawab kalau ada orang bilang padamu, loh sekarang sudah viral loh. Itu, oh enggak, yang viral tidak selalu benar. Oke. Terus hati-hati juga dalam pengetahuan. Otoritas yang kita terima tanpa pertimbangan, tanpa pikiran, itu adalah musuh besar dari kebenaran. Jadi katanya Einstein, dalam dunia ilmu pertama-tama harus diuji, diragukan, dikaji. Tidak diterima begitu saja. Kalau ada hal-hal yang kita terima begitu saja, seperti otoritas, otoritas itu bisa orang, bisa lembaga, bisa organisasi, bisa kelompok, bisa buku, bisa kegiatan apapun. Kalau kita terima tanpa dikaji, dikritisi, itulah musuh besar kebenaran. Jadi karena kita tidak kritis, kita tidak menggunakan intelijensi kita. Oke. Ukuran intelijensi adalah kemampuan untuk berubah.
Ini juga unik pandangannya Einstein. Orang yang akalnya jalan, inteleknya jalan, itu bisa dilihat dari dia mau dan mampu tidak untuk berubah. Kalau tidak, sebenarnya intelijensinya tidak jalan. Yang dia bisa hanya menghafalkan, mengulang-ulang yang kemarin. Jadi intelijensi itu jalan kalau orang ini punya kemampuan untuk berubah. Kemampuan dan kemauan itu bukan berarti langsung berubah. Dia mau mengkaji, mau membahas. Kalau menemukan kebenaran yang baru, dia siap pindah dari kebenaran lama ke kebenaran baru. Ini menunjukkan bahwa intelijensinya jalan. Jadi pelajaran dari Einstein selanjutnya ini. Oke, terus ini juga pesan dari Einstein. Siapapun yang mendapat keistimewaan dengan pengetahuan punya tugas untuk menjalankan. Nah, ini penting buat kita yang banyak ngaji, banyak membaca, banyak belajar. Kita berarti dianugerahi ilmu oleh Allah, ada tanggung jawab. Kalau tidak tahu, tidak menjalankan, nggak masalah. Kalau tahu, berarti kita sebenarnya begitu kita tahu, saat itu juga kita punya tanggung jawab untuk menjalankan. Kalau gitu mending tidak tahu aja, Pak. Kalau pura-pura tidak tahu apalagi. Jadi tugasmu cari ilmu, kalau sudah dapat ilmu ya dijalankan. Gunanya ilmu itu kan untuk meningkatkan kualitas hidup kita, bukan untuk dihafalkan, ditulis, simpan di perpustakaan. Tapi gimana caranya semakin tambah ilmu, kualitas hidup kita semakin meningkat. Maka bertambahnya ilmu itu seiring dengan bertambahnya tanggung jawab kita untuk menjalankan, meningkatkan kualitas hidup kita. Harusnya begitu. Oke, ini pelajaran dari Einstein. Kalau pengetahuan sudah ditata rapi, serius, nanti akan lahir sains. Ya. Ada satu quote yang sangat terkenal dari Einstein, yaitu bahwa Tuhan tidak sedang bermain dadu. Maksudnya apa? Kalau kalian main dadu kan nomor berapapun yang kamu dapat itu kan kebetulan. Saya pengen nomor 6 ini, kamu kelundung ke dapatnya 1. Nah, itu main dadu kan begitu. Maksudnya apa Tuhan tidak sedang bermain dadu ini? Alam semesta ini dengan segala rumus, aturan, sunnatullahnya itu memang didesain, ditata, diatur. Dia tidak muncul begitu saja. Allah tidak iseng. Bahasanya Al-Quran kan biar ada Qurannya ya. Iya, katanya Allah kan afa hasibtum annama khalaqnakum abasan. Apa kamu anggap aku menciptakan kalian semua itu iseng? Enggak. Kalau iseng itu kan kayak kebetulan. Enggak. Tuhan tidak sedang bermain dadu. Allah bikin apapun itu dari yang besar-besar sampai yang paling kecil. Itu ada desainnya, ada tujuannya. Tidak kebetulan. Nanti para filosof muslim kan sebelumnya banyak ngomong ini, betapa bumi ini sangat cocok untuk manusia, sangat sesuai untuk manusia, segalanya klop untuk kehidupan manusia. Itu pasti tidak kebetulan. Kalau kebetulan tidak semuanya, sedikit-sedikit, tapi ini semuanya cocok, pelek untuk hidup kita. Berarti apa? Tuhan tidak sedang main dadu. Di alam semesta ini ada rumus-rumusnya, ada hukum-hukumnya, ada aturan-aturannya. Nah, ilmuwan itu tugasnya apa? Belajar rumus-rumus ini loh, belajar desain-desain ini loh. Kalau bahasa agama, memahami sunnatullah, termasuk tentang relativitas, tentang gravitasi. Ini kan semua namanya sunnatullah. Ilmuwan mengungkap ini. Cuma sains dapat jaya hanya dalam atmosfer kebebasan berbicara. Kalau ini sudah umum bahwa
Ya untuk pengembangan sains perlu kebebasan. Kalau terlalu banyak kekangan ya sains tidak akan berkembang. Nah, ini yang ketiga unik dari Einstein. Untuk menunjukkan kamu paham benar apa enggak tentang sesuatu, katanya Einstein, kalau engkau dapat menjelaskannya kepada anak usia 6 tahun, berarti engkau sendiri sudah memahaminya. Itu kalimatnya salah. Jadi kalau engkau sudah bisa menjelaskan pada anak umur 6 tahun, berarti kamu sudah paham. Kalau belum, berarti belum. Jadi kalau kamu baca buku, tutup buku ini, terus adikmu yang 6 tahun dipanggil, tak jelasin ya dik, bukunya tadi kok adikmu paham, berarti kamu sudah paham benar isinya buku. Karena kamu paham menggunakan kalimatmu sendiri dan anak kecil aja paham, berarti kamu memang sudah paham benar. Kalau enggak, ya enggak. Einstein itu ada anekdotnya, saya nulis di Filosof Juga Manusia, itu kan banyak anekdot tentang Einstein. Salah satunya waktu dia menjelaskan teori relativitas yang rumit itu pada orang yang biasa, yang susah dijelaskan, tidak paham-paham. Akhirnya Einstein menjelaskan relativitas itu gini loh. Bandingkan antara kamu duduk di kompor selama 1 menit dengan duduk jejer cewek cakep selama 1 menit. Waktunya sama-sama 1 menit, tapi rasanya jauh beda. Loh, itu namanya relatif gitu loh. Nah, itu kan penjelasan simpel kayak gini kan orang langsung paham. Tapi kalau dijelaskan pakai teori-teori, pakai rumus-rumus, orang puyeng. Jadi cirinya kamu paham apa enggak, bisa enggak kamu jelaskan pada anak umur 6 tahun. Kalau anak umur 6 tahun itu berarti SD ya, SD kelas 1 apa TK besar sebelum SD. Kalau anak kecil aja paham, itu berarti kamu paham bener. Kalau sama temenmu sama-sama sak kelas ya enggak heran kalau dia paham. Tapi kalau pada anak umur 6 tahun kamu bisa menjelaskan, itu luar biasa. Oke, terus nah ini kebebasan. Tadi kan untuk bisa mencapai sains kita butuh kebebasan berpikir. Einstein menyarankan, karena kalian ini manusia merdeka, cobalah sekali setiap hari biarkan dirimu bebas berpikir dan bermimpi untuk dirimu sendiri. Kadang-kadang kita ini mimpi saja tidak berani. Kamu memenjara dirimu sangat sempit. Saya sebenarnya pingin ini Pak, tapi apa ya mungkin ya Pak. Ayo kamu sendiri yang memenjara dirimu sendiri. Ayo sekali-sekali, pokoknya ambil aja 1 menit, 2 menit dalam sehari. Kamu mimpilah sebebas mungkin, berpikirlah seliar mungkin. Berlatih untuk berpikir merdeka. Kenapa? Karena banyak orang, katanya Einstein, sedikit orang yang melihat dengan mata mereka sendiri dan merasa dengan hati, bukan hari, dengan hati mereka sendiri. Hari ini kita banyak mewakilkan orang lain untuk melihat, banyak mewakilkan orang lain untuk merasa. Untuk memahami sesuatu kita sering menurut orang itu, menurut orang ini. Loh, menurutmu sendiri mana? Kita terlalu sering mewakilkan, bahkan merasa juga mewakilkan. Katanya teman-teman di sana enak loh Pak. Lah kok katanya teman-teman, lah kamu sendiri gimana? Orang-orang itu seneng loh Pak kalau ke sana. Lah kok orang-orang, lah kamu sendiri seneng enggak ke sana? Kita sering enggak berani berpikir sendiri, memutuskan sendiri, melihat sendiri, merasa sendiri. Kayak gini kita teriak-teriak ingin kebebasan. Oh, kamu sudah dibebaskan tapi masih pinjam orang lain. Menganalisis sendiri tidak berani, melihat sendiri tidak berani, merasakan sendiri bahkan tidak berani. Kadang kamu tidak sreg dengan satu pendapat, tapi mau bantah tidak berani. Kamu sudah memenjara dirimu, apalah aku, di mana levelku, aku ini masih mahasiswa, dan seterusnya. Oke, jadi orang yang berani berpikir bebas
Bukan karena langka, karena ndak ada karena banyak penjara, banyak yang menghalangi, tapi dirinya sendiri ternyata ndak punya kualifikasi, ndak sanggup untuk berpikir bebas. Kalau ndak sanggup berpikir bebas, kamu ndak akan menemukan hal yang baru. Kehidupanmu ndak akan berkembang. Kalau kamu berpikir besar, berpikir bebas, ya kamu akan ketemu dengan, kalau bahasanya Einstein itu, mediocre mind. Mediocre mind itu pikiran-pikiran biasa. Kalau pikiran-pikiran biasa itu bisanya tunduk. Pak, biasanya memang begitu Pak di sini. Oh, yang selama ini dilakukan ini Pak. Oh, nah, itu pikiran mediocre namanya. Hanya ikut saja yang selama ini jalan. Kamu tidak berani berpikir sendiri secara bebas. Pak, sebenarnya saya tidak srek Pak, tapi ya mau gimana lagi, aturannya di sini begitu. Nah, itu mediocre mind. Sebenarnya menurut saya absen 75% itu misalnya, tapi ya harus begitu Pak, tidak boleh kalau tidak begitu. Ya sudah, mediocre mind. Jadi ikut saja, tidak kritis, berpikir sendiri tidak bisa. Gimana caranya untuk bisa berpikir luas, merdeka, bebas? Hidupkan ini, imajinasi. Einstein itu, kalau kalian baca bukunya, teori-teori relativitasnya itu berawal dari imajinasi-imajinasi. Bayangkan kalau kita naik lift, terus liftnya dengan kecepatan sekian, karena ketika kita bergerak melebihi kecepatan cahaya dan teman kita diam, mungkin kita dari lantai 1 sampai lantai 10 ketemu teman kita yang sama, dia sudah tua, kita masih muda. Itu teorinya Einstein. Jadi dia berimajinasi begitu, nanti sampai lahir teori relativitas. Dari mana munculnya teori itu? Imajinasi. Katanya Einstein, imajinasi adalah preview dari hal-hal menarik di masa depan. Kalau orang tidak berimajinasi, tidak akan muncul banyak teknologi. Dulu sebelum ada laptop kayak gini, komputer itu besarnya sak lemari. Tapi kan orang berimajinasi, ini terlalu besar. Yang enak itu komputer biasa saja, kecil, bisa ditaruh di pojok-pojok kamar. Lahirlah PC yang besar itu. Terus, tapi ini ditenteng kemana-mana tidak enak. Orang berimajinasi terus, akhirnya lahir laptop semacam ini, bisa ditenteng. Ini pun 14 in terlalu besar, bikinlah yang sekarang 7 in, ada yang kecil itu. Terus lahir HP. Mungkin sebentar lagi, saya kemarin lihat di TV itu tanpa layar, modelnya hologram. Jadi mungkin kalian kayak bawa batangan pulpen satu itu, terus pencet, terus layarnya keluar. Loh, itu imajinasi. Jangankan yang untuk dunia pendidikan, dunia pertoiletan aja coba kamu cermati teknologinya. Imajinasinya luar biasa itu. Kamu tinggal diem aja, habis kencing nyiram-nyiram sendiri. Loh, itu kan orang membayangkan. Zaman dulu kan kamu mikirnya ada jodohnya, sekarang kamu diem aja, keluar sendiri airnya. Kadang kamu minggir dikit gini sudah keluar airnya. Nah, itu kan luar biasa canggihnya. Dari mana itu muncul? Imajinasi. Kalau kamu nggak berimajinasi, tidak akan lahir yang semacam itu. Maka imajinasi adalah preview dari hal-hal menarik di masa depan. Yang kamu khayalkan itu nanti ada, jangan khawatir. Hampir semua dulu yang hanya bayangan menurut orang-orang, sekarang ada semua sekarang. Berarti waktu dia masih dilamunkan, diimajinasikan, itu previewnya. Jadi imajinasi adalah preview dari hal-hal menarik di masa depan. Makanya katanya Einstein, aku hanyalah seorang seniman yang dengan bebas menggambar imajinasiku. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Kalau pengetahuan itu terbatas, sementara imajinasi mengelilingi dunia, tidak ada batasnya. Imajinasi itu tidak bisa dicegah oleh apapun. Dalam dunia nyata mungkin kamu nembak ditolak, tapi dalam imajinasi kamu bisa gambar apa saja.
Ya kan, kamu bisa membayangkan nikah, punya anak, punya cucu, bisa membayangkan manten, wong imajinasi. Siapa yang bisa menghalangi imajinasimu? Cuma kamu kan berimajinasi aja kadang kan nggak berani. Nah, padahal ya, justru kuncinya perkembangan ada di imajinasi. Katanya Einstein, penemuan baru itu bukan hasil dari berpikir logis. Ya meskipun nanti digarap dengan struktur logis. Ide-ide awalnya itu imajinatif, tapi nanti menggarapnya ya tetap pakai struktur logis. Dulu orang membayangkan gimana ya caranya membawa telepon yang simple, yang tidak harus telepon di mana-mana itu, yang nempel di tembok itu. Kalau telepon sebesar itu dibawa kan tidak enak. Itu kan imajinasinya jalan. Akhirnya lahirlah handphone. Itu awalnya imajinasi ya. Handphonenya sangat logis, ada rumusnya, ada teknologinya. Tapi itu berawal dari imajinasi. Jadi jangan takut berimajinasi. Kuncinya sains justru berawal dari keinginan-keinginan imajinatif. Ada jam tembok, ada jam tangan. Mungkin dulu awalnya jam itu ada jam tembok yang besar itu yang punya ding-ding. Tapi kadang-kadang ya kebesaran, nyari yang simple aja, yang bulat segitu. Tapi itu kan bisanya di ruangan. Kalau kita kemana-mana kan gimana caranya lihat waktu? Masa membawa yang besar itu ditaruh di punggung kan aja tidak lucu. Terus muncullah jam tangan. Lah itu imajinasi. Jadi sains lahir karena imajinasi. Katanya Einstein, untuk menghidupkan imajinasi, kalau engkau ingin anak-anakmu cerdas, bacakan dongeng-dongeng. Dongeng itu kan imajinatif. Kalau ingin anakmu lebih cerdas lagi, bacakan lebih banyak dongeng-dongeng lagi. Makanya kalian yang belajar filsafat itu logis menghidupkan otak kiri. Tapi tidak apa-apa kamu baca-baca novel, baca komik, baca cerita-cerita. Menghidupkan imajinasi. Nonton film itu kan menghidupkan imajinasi. Mendengarkan musik menghidupkan imajinasi. Jadi justru akan membantu melahirkan kreativitas, termasuk dalam sains. Nah, selain imajinasi ada intuisi, ada inspirasi. Aku percaya kepada intuisi dan inspirasi. Kadang aku merasa bahwa aku benar tanpa aku tahu bahwa aku benar. Kadang-kadang dalam hidup ini saya tahu saya benar, tapi aku tidak bisa menjelaskan. Kita sering masuk pada situasi semacam itu. Tidak masalah. Yang penting aku kan benar. Meskipun tidak bisa menjelaskan secara logis. Sering kita mengalami yang semacam ini. Itu sambungannya imajinasi tadi. Oke, terus kalau ini tentang pendidikan, masih panjang. Murid bukan kontainer yang harus engkau penuhi. Kalau tadi kan sainsnya sudah, sekarang pendidikannya. Namun suluh yang harus engkau nyalakan. Ini nasihatnya Einstein ya. Besok kalau kalian jadi guru, jadi dosen, muridmu itu bukan kontainer yang harus kamu isi dengan macam-macam, tapi dia adalah suluh. Suluh itu obor yang harus engkau nyalakan. Jadi engkau sukses kalau muridmu menyala. Menyala berarti apa? Akalnya hidup, intelijensinya jalan untuk menghadapi kehidupannya. Nilai dari pendidikan tidak terletak pada mengoleksi banyak fakta, tapi pada melatih akal untuk berpikir. Jadi bukan menanamkan data-data tiap hari. Kalau itu muridmu baca buku sudah ketemu, mungkin lebih bagus dari penjelasanmu. Tapi latihlah muridmu untuk bisa menyala, bisa berpikir. Dan itu sebenarnya kombinasi tidak bisa didapat hanya dari sekolah, tapi juga dalam kehidupannya sehari-hari. Karena kebijaksanaan bukan hasil dari sekolah, namun upaya sepanjang hayat untuk menemukannya. Oke, kalau ini
pandangannya tentang pendidikan yang lain. Apa yang diberikan sebagai pelajaran, terimalah sebagai anugerah, bukan sebagai tugas. Jadi belajar itu anugerah. Banyak orang yang tidak sadar untuk mau belajar. Kita yang dianugerahi belajar kadang-kadang menganggap belajar itu tugas. Ini yang membuat kuliah itu berat. Disuruh masuk 75% aja beratnya luar biasa. Kenapa? Kamu anggap itu tugas. Kalau kamu anggap anugerah, tidak pakai aturan-aturan gitu, tetap kamu kuliah. Orang tuamu dulu sejak kecil sampai pontang-panting nyuruh kamu belajar gitu kan. Ayo belajar. Seolah-olah itu tugas, padahal itu anugerah. Kalau itu anugerah kan kita nikmati, tanpa harus disuruh-suruh. Maka katanya Einstein, rumusnya apa biar kamu rajin? Anggaplah belajar itu sebagai anugerah. Jangan pernah menganggap belajar sebagai satu tugas, tapi sebagai satu kesempatan berharga untuk mengetahui pengaruh pembebasannya yang indah dalam jiwa, untuk kebahagiaanmu dan keuntungan masyarakat di mana karyamu nantinya berkaitan. Jadi, ketika kamu belajar, ingatlah bahwa kamu sedang berada di jalan untuk jadi yang bahagia dan yang bermanfaat. Rasakan pengaruhnya ilmu yang membebaskan. Ilmu itu, setiap ilmu yang kamu temukan, sebenarnya dia sedang melakukan proses pembebasan. Pembebasan dari apa? Dari tidak tahu menjadi tahu. Orang yang tidak tahu itu kan orang yang terpenjara, orang yang gelap. Begitu tahu, kamu lepas, kamu terang sekarang. Tidak lagi gelap. Maka ilmu punya fungsi pembebasan. Setiap kali kamu paham sesuatu, satu belenggumu lepas. Oke. Nah, yang terakhir tentang pendidikan, katanya Einstein, setiap orang itu jenius. Jadi kalau tadi kita bilang Einstein itu jenius, kalau Einstein bilang semua orang jenius. Namun kalau engkau menilai seekor ikan dengan kemampuannya memanjat pohon, ia akan merasa sepanjang hidupnya sebagai orang bodoh. Jadi nama lainnya adalah setiap orang itu jenius kalau ketemu bakatnya, ketemu kemampuannya masing-masing. Kalau ikan kok dinilai kemampuannya memanjat pohon, ya dia DO terus mesti. Ya, nilainya E terus pasti. Nah, kesalahannya di situ sebenarnya. Atau jangan-jangan kamu salah milih kolam sehingga nilaimu kok E terus ini. Berarti mungkin kamu keliru milih kolamnya. Bakatmu tidak di situ. Atau jangan-jangan memang bakatmu bukan kuliah. Ya. Jadi di dunia yang lain, ke kuliah itu kan ya cuma kelembagaannya. Yang wajib kan cari ilmunya. Mungkin kamu gaya kuliah tidak cocok sama jiwamu, belajarmu mungkin pakai jalur yang lain mungkin. Jadi, dan karena bukan jiwamu, akhirnya kan kamu terus kuliah pontang-panting, bijine E terus, dan kamu terus merasa jadi orang tidak berguna, merasa jadi orang bodoh. Padahal mungkin salah sawahnya saja, salah kolamnya saja. Kamu tidak sadar bahwa kamu ikan, tapi kamu kuliah di penerbangan. Ya, kalau ikan kan kamu harusnya di perikanan. Karena kamu kuliah di penerbangan, tidak nyambung. Nilaimu ya E terus. Nah, jadi itu nasihat dari Einstein. Oke. Masih panjang Einstein, wisdomnya panjang sekali. Tentang orang lain, Einstein sebagaimana banyak filosof, banyak tokoh yang lain sepakat bahwa kita harus mengabdikan kemampuan, kapasitas kita untuk
memberikan yang terbaik untuk orang lain. Hidup kita ini, lahir batinnya, sukses kita sekarang, semuanya ada hubungannya dengan orang lain, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Kita ngaji sekarang itu kan jasa orang lain juga, yang terlibat dengan ngaji langsung atau tidak langsung, mati atau masih hidup. Einstein sudah meninggal, tapi berjasa buat kita ngaji sekarang. Apapun keberhasilanmu, coba dicek, itu pasti ada sumbangan jasa orang lain secara luas. Kamu sekarang minum kopi, pabrik kopi, buruh kopi, kios kopi, bakul kopi, yang tadi masak kopi, itu kan berjasa padamu. Semuanya berjasa. Maka kalau kamu punya kemampuan, punya kualitas, punya kelebihan apapun, berikan hal yang sama pada mereka. Aku harus mendorong diriku memberikan hal yang sama sebagaimana telah aku terima dan masih aku terima. Einstein ini agak pendiam, agak introvert, ya, tapi tetap kalau ditanya kita harus bermanfaat dengan orang lain, iya. Kita harus hidup yang didedikasikan untuk orang lain. Meskipun begitu, tetap harus hati-hati. Katanya Einstein, menjauhlah dari orang-orang yang negatif. Kenapa? Mereka punya masalah untuk setiap solusi. Iya. Kan kebalik. Kalau orang-orang positif itu mereka punya solusi untuk setiap masalah. Tapi orang-orang yang negatif, dia punya masalah untuk setiap solusi. Barang sudah beres, jadi masalah lagi. Sudah terjawab, cari masalah lagi. Hidupmu tidak akan tenang kalau ketemu orang-orang yang negatif. Menjauh saja. Nyari orang-orang yang menyenangkan, yang positif. Biar kita tidak terjebak di hidup yang serba gelap. Hari ini kan banyak orang yang selalu nemu masalah untuk setiap solusi. Ada apa saja yang sebenarnya sudah beres, tapi terus lahir masalah baru, lahir masalah baru. Kita mau buang-buang waktu tidak penting untuk hal-hal, pertanyaan-pertanyaan, masalah-masalah yang tidak relevan untuk hidup kita. Nah, ini keluhannya Einstein pada orang lain. Sebenarnya keluhan tentang dirinya sendiri. Pemahamanku tentang keadilan sosial dan tanggung jawab sosial anehnya selalu tabrakan dengan kenyataan hidupku yang kurang kontak langsung dengan orang lain dan komunitas lain. Aku ini ya nyuruh-nyuruh orang baik dengan sesama. Aku sendiri agak pendiam, agak introvert. Aku sejatinya seorang lone traveler. Aku seorang pejalan sendirian dan tidak pernah terikat dengan negaraku, rumahku, temanku, atau bahkan keluarga dekatku dengan sepenuh hati. Jadi dia ini merasa tidak pernah benar-benar punya keterikatan, apakah dengan negaranya, bahkan dengan keluarganya. Dia merasa orang yang sendiri dan dia nyaman dengan itu. Jadi itu kata dia tentang dirinya sendiri. Tapi tetap orang harus berbuat baik pada sesama. Ada kalimat tentang kesendirian yang bagus dari Einstein. Orang yang mengikuti kerumunan biasanya tidak akan bisa lebih jauh dari kerumunan itu. Tapi orang yang berjalan sendiri akan mendapati dirinya di tempat yang tak pernah dilihat orang sebelumnya. Jadi kalau kita sendiri, kita lebih fleksibel, lebih leluasa untuk menjelajah kemana-mana. Tapi kalau kita hanya ikut kerumunan, ya sudah, jatuhnya kita di kerumunan itu. Oke, terus tentang agama saya jelaskan ringkas ya. Kita mungkin kenalnya quote-quote ini. Science without religion is lame, religion without science is blind. Kalau ini banyak dijelaskan orang. Ilmu tanpa agama itu lumpuh, agama tanpa ilmu itu buta. Ini berarti kalau kita punya ilmu tapi minus religiositas, kita lumpuh. Lumpuh itu berarti tidak bisa kita terasing dalam kehidupan dunia kita.
tidak bisa jalan. Tapi agama tanpa sains buta. Makanya orang yang hanya ngerti agama, akalnya tidak jalan, ilmu pengetahuannya nggak jalan, sering-sering membuta atau membabi buta. Jadi hati-hati, dua-duanya kita butuhkan, dua-duanya penting. Katanya Einstein, agama, seni, dan ilmu pengetahuan. Kuncinya hidup tiga ini. Tiga ini adalah cabang dari pohon ilmu yang sama. Dan Einstein mengkritik orang ateis. Dia mengkritik orang ateis itu, katanya Einstein, orang ateis yang fanatik itu seperti para budak yang masih merasakan beratnya rantai yang sudah mereka campakkan melalui perjuangan yang berat. Mereka adalah makhluk yang dalam dendam mereka kepada agama tradisional sebagai opium masyarakat tidak mampu mendengarkan musik alam semesta. Jadi ini kritiknya Einstein, orang ateis itu kayak orang budak yang masih merasakan ada rantai. Jadi ateisme di awal modern yang dikritik oleh Karl Marx sebagai candunya masyarakat itu kan berawal dari agama yang sangat membelenggu kehidupan. Jadi agama yang membuat orang tidak bisa bangkit, tidak bisa berjuang. Agama yang membuat orang lemah. Terus orang memberontak sehingga agamanya ditinggal, dia ingin berjuang. Agamanya ditinggal, jadi ateis. Ini kayak para budak. Harusnya kalau sudah bebas, mungkin logikanya Einstein, ya beragamalah secara bebas. Tapi orang ini tidak mau beragama. Kenapa? Masih terbayang-bayang belenggunya. Jadi kritik Einstein, ateis itu kayak para budak yang masih terbayang-bayang, masih merasakan beratnya rantai. Orang jadi tidak mau beragama karena terbayang-bayang kekangan agama sebelumnya. Padahal kalau dia mau jeli mendengarkan suara musik alam semesta, memahami alam sekelilingnya, dia akan tahu bahwa alam yang tidak kebetulan ini pasti ada yang mengatur. Nah, itu kritiknya pada ateis. Cuma Einstein dikenal agak panteis. Panteis itu menurut Einstein dia tidak cocok dengan gagasan personal God. Personal God itu Tuhan yang ada sosoknya. Dia lebih suka Tuhan itu meliputi alam semesta. Jadi itu kan kita mengenalnya sebagai panteisme. Dia mengkritik, dia tidak suka gagasan Tuhan yang personal. Dia juga mengkritik, aku tidak percaya pada Tuhan teologis yang memberi balasan atau menghukum. Tuhanku menciptakan hukum alam yang mengurusi semuanya. Alam semesta ciptaannya tidak berjalan asal-asalan, namun dengan hukum yang tak bisa dikalahkan. Jadi bagi Einstein, gambaran Tuhan yang menyiksa apa memberi pahala itu dia tidak terlalu cocok. Dia lebih cocok Tuhan yang memberi sunnatullah, hukum alam yang sudah tertib, teratur, rapi. Kalau kamu melakukan kejelekan, efek jeleknya akan kamu rasakan. Kalau kamu melakukan kebaikan, efek baiknya akan kamu rasakan di alam semesta ini. Jadi Einstein lebih suka konsep ketuhanan semacam itu, bukan konsep ketuhanan yang personal, yang menakut-nakuti atau mengiming-imingi. Tapi Tuhan yang punya sunnatullah, tapi Tuhan yang meliputi alam semesta. Itu pandangannya Einstein tentang Tuhan. Nanti ada beberapa tulisannya tentang itu. Ini tadi yang saya jelaskan tentang pasifisme. Dia anti perang. Aku mengajarkan kedamaian, bukan perang. Aku akan menanamkan cinta, bukan kebencian. Pasifismeku adalah satu rasa instinktif. Jadi tidak usah tanya argumen rasionalnya apa.
Ini insting, satu rasa yang menguasaiku karena membunuh manusia itu menjijikkan. Apapun alasannya, membunuh manusia, entah satu orang apalagi banyak orang, itu menjijikkan. Sikapku ini tidak berasal dari satu teori intelektual tertentu, tetapi didasarkan kepada antipati yang paling dalam terhadap setiap jenis kekejaman dan kebencian. Jadi dia menganut pasifisme. Makanya ada cerita dia sebenarnya tidak setuju dengan berdirinya negara Israel. Meskipun belakangan nanti dia ditawari jadi presiden. Oke. Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value. Jangan berusaha untuk jadi orang sukses, tapi berusahalah untuk jadi orang yang bernilai. Kamu renungi sendiri ya maknanya. Sukses itu one part, satu bagian kerja, satu bagian play, permainan, dan satu bagian keep your mouth shut, diamlah. Jadi kalau kamu ingin sukses, bekerjalah, bermainlah, dan diamlah. Kesuksesanmu akan datang. Kalau kamu terlalu banyak ngomong, terlalu cerewet, kamu tidak akan sempat kerja, tidak akan sempat bermain. Kalau terlalu serius kerja, tidak ada mainnya, kamu akan stres, tidak akan sukses. Kalau main-main saja, tidak ada kerjanya, tidak mungkin kamu sukses. Jadi tiga-tiganya harus ada. Satu bagian work, satu bagian play, satu bagian diam. Nah, ini yang penting. Engkau tidak akan pernah gagal sampai engkau berhenti berusaha. Jadi kegagalanmu itu tidak pada saat targetmu tidak terpenuhi, tapi pada saat engkau tidak mau berjuang lagi. Saat itu berarti kamu gagal. Terus kebahagiaan itu sederhana. Meja, kursi, semangkok buah, sebuah biola. Apalagi yang dibutuhkan untuk bisa bahagia? Kalau kamu sekarang mungkin kopi, kuota, kemudian sudah, kalau sudah ada itu bahagia. Mungkin yang rokok ya rokok, selesai sudah. Mau nyari apa lagi? Oke. Ada saran dari Einstein, kalau engkau ingin bahagia, ikatkan hidupmu pada satu tujuan, bukan pada orang atau sesuatu. Aku ingin apa tujuan ya, bukan orang. Kalau orang berarti ya kamu tidak akan bisa bahagia. Pokoknya aku manut sampean, kamu tidak akan bahagia. Aku ingin kayak gitu, tidak akan bahagia. Bikin target, arahkan ke targetnya. Dunia ini berada, kalau ini tentang kejahatan ya pandangannya Einstein, dunia ini berada dalam bahaya besar karena mereka yang membiarkan atau mendorong kejahatan, bukan karena mereka yang benar-benar melakukannya. Dunia ini adalah tempat yang berbahaya untuk ditinggali, bukan karena orang-orang jahat, namun karena orang-orang yang tidak melakukan apa-apa terhadap tindakan kejahatan. Orang jahat itu insya Allah jumlahnya jauh lebih sedikit dari kita. Kenapa kok menonjol? Karena kita tidak pernah mengambil tindakan apa-apa terhadap kejahatan. Jadi justru bahayanya adalah kecuekan kita. Pertama-tama, ya kejahatannya bahaya, tapi lebih bahaya lagi kecuekan kita. Kita tidak peduli. Kalau ada berita kriminal rasanya biasa aja. Ada motor dibegal. Oh sekarang musimnya memang musim begal, Pak. Jadi rasanya biasa gitu. Yang membahayakan itu yang ini. Jadi ketidakpedulian kita tidak melakukan apa-apa kalau ada tindak kejahatan. Kita tidak ingin memberi kontribusi apapun untuk biar kejahatan itu turun atau tidak terjadi. Nah itu masalah. Oke. Sudah mau habis waktunya, ada beberapa quote. Sebenarnya masih banyak kalau wisdomnya Einstein itu. Ini yang saya bawa. Orang pintar itu mampu menyelesaikan masalah. Kalau orang bijaksana mampu menghindari masalah.
Saya tidak tahu kamu lebih suka yang mana. Jadi orang bijaksana itu dia canggih sekali sehingga tidak ketemu masalah. Tapi kalau orang pinter ketemu masalah tidak apa-apa, tapi dia bisa menyelesaikan. Ya kalau kalian harusnya bisa dua-duanya. Ya pinter, ya bijaksana. Kalau bisa ya jangan ketemu masalah. Tapi kalau ketemu masalah bisa kita selesaikan. Nah itu hidupmu bahagia mesti. Yo paling tidak salah satunya. Jangan sampai tidak punya dua-duanya. Wis tidak pinter, tidak bijaksana lagi. Ya, sudah tidak pinter, kerjaannya tiap hari cari masalah. Nah, itu berarti tidak pinter, tidak bijaksana. Oke. Hidup ini seperti naik sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, engkau harus tetap bergerak. Jangan males. Begitu kamu males, berarti kamu tidak gerak. Pasti hidupmu tidak seimbang. Ketika tidak seimbang, pasti nanti kamu akan jatuh. Jangan diam. Jalanlah. Jalan kemana Pak? Tidak tahu, pokoknya gerak aja. Kalau tidak ada targetnya, jalan di tempat. Moco-moco apa, pokoknya ada gerak. Jangan sampai tidak ada aktivitas. Biar tidak mengalami ketidakseimbangan. Karena hidup ini kayak naik sepeda. Begitu kamu berhenti, ya roboh dia. Untuk seimbang kamu harus gerak terus. Berarti jangan berhenti. Nah, itu boleh kamu tempel di kamar gak? Begitu kamu males-malesan baca itu. Waduh, saatnya bergerak ini. Nah, ya. Tapi gerak yang baik-baik ya. Nanti kamu ngerancang gerak yang aneh-aneh. Oke. Ini sebenarnya Einstein membicarakan zamannya. Alangkah menyedihkan satu masa ketika lebih mudah menghancurkan atom daripada menghancurkan satu prasangka. Sekarang kan menghadapi prasangka itu sulitnya luar biasa. Mending bikin bom atom, katanya Einstein. Lebih mudah. Orang itu kalau sudah punya prasangka, dibelokkan, dijelaskan, diingatkan, sudah susah. Dan Einstein hidup di zaman seperti itu. Lah kok sekarang rasanya mirip kayak gini, berarti sebenarnya kita tidak berubah-berubah sejak dulu. Begitu dililit oleh prasangka, sudah tidak bisa dibelokkan lagi. Selalu begitu. Nah, itu masalah. Ini kalimat unik dari Einstein. Satu pertanyaan yang kadang membuatku bingung. Ini yang gila itu aku apa orang-orang ya? Maksudnya Einstein, rasanya aku itu waras. Perasaan menurut akal warasku yang benar itu kayak gini. Tapi orang-orang kok kayak gitu semua. Ini yang waras aku. Apa yang gila aku, apa yang gila orang-orang? Kadang-kadang kan kita merasa begitu. Dengan pikiran sederhana saja kelihatan yang benar ini. Tapi kok orang-orang hampir semua bilang yang benar itu. Itu yang salah orang-orang apa aku? Yang gila itu orang-orang apa aku ya? Ah, itu kegelisahannya Einstein. Kita mungkin pernah ngalami ini. Sebenarnya ini pancingan untuk kita curiosity tadi. Ayo ditanyakan lagi, ayo diulas lagi, ayo dibahas lagi kehidupan kita. Oke, terakhir, I love to travel but I hate to arrive. Aku suka piknik, suka berjalan kemana-mana, tapi aku tidak suka arrive, datang. Kedatangan berarti berhenti. Aku tidak suka kalau berhenti. Pinginnya travel, terus piknik, terus kemana-mana, terus. Ya kalau kamu mungkin duitnya dari mana Pak? Ya. Journey kan tidak harus fisiknya, pikiran kita, imajinasi kita bisa kemana-mana. Kayak tadi dijelaskan oleh Einstein kan, justru imajinasi kita itu preview bagi temuan-temuan besar yang akan datang. Maka jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk melakukan travel, melakukan perjalanan kemanapun. Dan
Jangan berhenti. I hate to arrive. Jangan berhenti, jalan terus, jalan terus. Banyak hal menarik yang bisa kamu temukan di mana-mana, di sekelilingmu, di tempat manapun kamu ada. Jangan berhenti. I love to travel, but I hate to arrive. Itu pesan utama dari Einstein. Oke, saya kira itu ya Einstein. Semoga ada wawasan baru. Mungkin kita baru tahu Einstein yang bayangan kita fisika sekali, ternyata banyak punya gagasan-gagasan kebijaksanaan yang luar biasa. Semoga ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari seorang Einstein, ikonnya sains modern.